Oke guys, gue pengen nyobain nih mobil ya, Xpander Ultimate keluaran tahun 2019. Kayak gimana rasanya nyetirnya nih ya. Ya, langsung kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Gigi satu, salah. Gede, ini Matic men. Langsung jalan dia. Lepas rem, langsung melaju tanpa injek gas. Nice. Oke, jadi gini. Yang gue rasain adalah, anyway sebelumnya kan, ya lo tau lah ya, gue hari-hari naik mobil Leo gitu kan. Pas gue naik mobil ini, itu tuh terasa lebih gede dimensinya dibandingin si mobil Leo itu. Ya jelas ini lebih lebar, lebih besar, lebih panjang juga gitu mobilnya ya. Terus apa namanya, kalau di jalan-jalan gang-gang sempit di perumahan kayak gini, apalagi kalau lagi papasan sama mobil, yang gue rasain adalah mesti lebih perhatiin ujung kiri sama ujung kanan mobilnya, terutama si ininya nih, spionnya. Karena spionnya tuh lebar banget guys. Memang sih enak gitu buat ngelihat apa namanya bagian sisi kanan sisi kiri mobil sampai belakang. Cuman itu kalau lagi papasan atau di jalan-jalan sempit, dia tuh ini apa namanya harus bener-bener pay attention lah biar nggak nyerempet gitu. Nah, terus nih ada polisi tidur dikit-dikit nih ya. Nah, enak banget kaki-kakinya asli. Kayak gitu. So, jadi intinya yang gue rasain ini mobil yang berasa gede gitu ya. Jadi mesti penyesuaian dulu nih gua bawa mobil ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita udah terbiasa, ya akan enak-enak aja sih, nggak akan ada masalah. Jadi balik lagi ini masalah pembiasaan gitu ya. Buat belok kiri, belok kanan di dalam gang itu karena spionnya gede, jadi buat ngira-ngiranya juga enak gitu buat monitor sisi kiri dan sisi kanan si mobil Xpander ini gitu guys. Nah, terus sama satu lagi yang gue impress dari mobil ini adalah ketika gue nyetir mobil ini sendiri, itu kaki-kakinya aja udah enak guys. Lihat lot poldur kayak gini nih, tuh dia tuh enak gitu, zet ngeredam apa namanya guncangannya enak gitu. Jadi apa ya, selain memang joknya juga enak, jadi nyaman gitu dari sendiri. Nah tapi mungkin karena apa namanya dia settingan suspensinya ini memang dibikin nyaman gitu ya, empuk. Kalau misalnya gue bawa keluarga gue dengan format 2 dewasa 3 anak, ya itu masih enak gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita mobil ini bawanya full tim gitu ya, ramean gitu, dewasa semua isinya, nah ini terasa mobilnya agak ambles. Dan gue sebagai supir ngerasa mobilnya jadi agak ngangkat gitu, kepalanya kayak agak naik gitu. Dan jadi lebih gimana ya, apa bahasanya ya, lebih ambles gitu mobilnya gitu, tapi tetap nyaman sih gitu. Nah, terus pengendaraan ya. Jadi yang gue rasain sebagai supir, mobil ini tuh visibilitas ke depannya enak guys. Jadi kacanya emang gede. Terus apa namanya, ya balik lagi ya penyesuaian ujung kiri kap mesin sama ujung kanan kap mesin itu harus pakai feeling gitu ya. Karena overall kap mesin itu nggak kelihatan guys, cuman kelihatan dikit nih ya. Gue tinggi gue 179 cm anyway. Kalau dongak begini ya kelihatan sih kap mesinnya seberapa, cuman kalau duduknya normal gini cuman dikit gitu, cuman kelihatannya yang deket kacanya aja. Ditambah si dashboardnya ini memang luas gitu ya. Terus kalau untuk monitor nengok ke kanan gini, ke belakang tadi sekali lagi gue ulang ya, enak karena spionnya gede. Yang nengok kiri juga enak, jangkauan spion kirinya juga gede. Untuk nengok ke belakang nih, spion tengahnya walaupun dia nggak begitu besar, tapi hebatnya dia bisa menjangkau bagian belakang dengan baik gitu. Nah, terus yang gue seneng lagi adalah ya bangkunya ini juga nyaman, enak gitu. Jadi emang ini mobil buat nyaman ya, bukan mobil yang buat buru-buru menurut gue. Nah, ntar gue bahas sendiri nih. Nah, terus habis itu yang gue impress lagi dari mobil ini adalah AC-nya tuh cepet banget dingin men. Asli dibanding mobil Leo ya, ini emang dingin gitu ya. Jadi gue gak ngerti, gue udah pernah nyoba naik mobil Outlander, naik Delica, naik Xpander, itu naik Mirage gitu ya. Itu AC-nya dingin banget ini Mitsubishi, asli top Mitsubishi gitu. Terus yang gue rasain lagi adalah nih untuk headroom ya, headroomnya jauh ya. Tinggi gue once again 179, headroomnya jauh. Terus abis itu enaknya lagi adalah ini mobil ya overall nyaman lah asli. Nah terus gini untuk road
road noise ini jujur guys, ini masih masuk gitu ya. Apalagi kalau lo belum nyalain radio, road noise-nya masuk gitu. Cuman once again, kalau misalnya lo udah setel musik, ya lo bakal lupa lah sama road noise. Terus kalau hujan, suaranya juga masuk dari atap. Tapi nggak terlalu ngaleng suaranya menurut kuping gue ya. Jadi agak tep gitu, agak bulat suara apa namanya jatuhan hujannya gitu, air hujannya, nggak yang ngaleng banget suaranya. Nah, untuk pilar nih, pilar A yang di depan nih, kanan sama kiri, menurut gua karena apa namanya, ini tergantung posisi duduk juga ya. Cuman dengan settingan bangku gua kayak gini, dia sih nggak terlalu ganggu karena si di dekat kaca kanan ini di bagian depan tuh di sini ada kayak apa namanya kaca lagi gitu. Jadi buat nengok ke sananya masih ada space untuk kita ngecek. Begitu pula di sisi kirinya gitu. Jadi enak. Nah, terus gimana sih pengendalian mobil ini? Nah, dari setir dulu ya. Setirnya itu menurut gua terasa enteng gitu. Ini once again ya, backgroundnya gue biasa bawa mobilio ya. Ini enteng banget malahan menurut gua gitu. Tapi seingat gua tidak seenteng si Wuling Cortez gitu. Ini enteng sih. Terus habis itu kalau misalnya si apa namanya si di tangan gue segede gini ya. Ini nih batang kemudinya buat tangan gue agak sedikit kecil, terasa kecil, tapi masih enak digenggam sih. Nah, terus karena dia ada jahit-jahitan begini nih, ada model-model jahitan di apa bagian dalam batang kemudinya, di tangan gue tuh terasa kasar gitu. Jadi apa ya? Itu yang menurut gue kadang-kadang kalau dirasa-rasa agak kurang nyaman sih, dan berpotensi agak tajam gitu, terasa di tangan gitu ya. Tapi kalau buat nyetir lama sih apa namanya ya nggak bikin licin lah ya. Kalau kita keringetan ini nggak terlalu licin, tapi potensi licin juga sih menurut gue bahannya kayak gini gitu. Nah, terus yang gue seneng lagi adalah gue seneng mobil yang dalamannya tuh warnanya beige gitu ya. Ada nuansa kayunya juga walaupun ini plastik semua, tapi dilihat mata tuh enak gitu. Jadi kesannya mobilnya fresh dan lega, gue suka banget. Terus setiap nyetir gue juga seneng kadang-kadang lihat apa setirnya ini karena ada nuansa chrome-nya gitu. Jadi gue ngerasa nih mobil keren gitu dalamnya. Jadi seneng aja nyetirnya gitu. Nah, terus gimana performanya? Untuk performa, kalau kita di D ya, ini mobil tuh sekali lagi mobil yang kayaknya didesain emang pure untuk kenyamanan guys. Jadi kalau buat nyetir yang buru-buru, nyetir yang agak agresif, ya menurut gue kurang cocok gitu. Atau mungkin gue yang belum dapat selahnya gitu ya. Jadi apa ya, gue bisa bilang nyetir Expander ini adalah seni nyetir yang tenang, nyetir yang kalem, nyetir yang halus, dan lo akan nikmatin mobil ini gitu, nyamannya. Diajak ngebut bisa nggak? Bisa, diajak buru-buru bisa, tapi dia butuh waktu gitu. Nih gue nggak bilang lemot ya, tapi butuh waktu. Nah, pengalaman gue, kalau misalnya mau overtake begini, set gitu. Itu kalau misalkan kita main modal kick down doang, itu agak delay guys, gitu. Jadi agak-agak bahaya menurut gue, apalagi gue masih baru ya menaik mobil ini. Jadi dia agak delay gitu. Gue udah ke kanan, tapi mobil belum kemana-mana. Baru RPM-nya tak narik, baru di mobilnya perlahan-lahan bisa overtake gitu. Sementara di belakang gue udah klakson, itu gue agak ngeri-ngeri juga sih awal apa namanya saat itu gitu ya. Jadi tapi mobil ini ketika dia udah dapetin tenaganya, udah dapetin momentumnya, diajak ngebut bisa gitu, diajak buru-buru bisa gitu. Tapi ya once again butuh waktu gitu. Jadi lo nggak bisa tuh ngarapin mobil ini nih instan gitu, sat gitu, agak susah gitu. Nah, ngakalinnya gini, kalau lo mau overtake mobil lo yang di depan, itu gunakanlah fitur overdrive yang ada di apa namanya gear lever ini nih, di apa namanya tuas persnelingnya. Itu ada pencetan pakai jempol kiri, ceklek pencet. Itu jauh lebih baik dibanding lo cuman modal kick down doang. Karena apa? Dengan lo mencet overdrive itu, RPM-nya langsung lebih apa namanya cepet naiknya. Gitu guys. Jadi buat nyalipnya lebih enak gitu. Kalau modal kick down doang kurang sih menurut gua. Nah, terus kalau untuk nanjak gimana? Kalau untuk nanjak jujur apa namanya ya sama lo mesti pertahanin momentum kalau pakai mobil ini. Tapi kalau misalkan dari bener-bener totally berhenti dan tanjakannya curam, itu gue pernah nyoba ya. Itu lebih baik lo pakai gigi L, pindahin ke L guys gitu. Jadi apa namanya, jangan cuman berharap dari gigi D doang, tapi L2 gitu ya, overdrive itu mesti dimanfaatin juga biar mobil ini tetap responsif gitu.
bisa sih, bisa aja lo becek bisa aja, cuman buat gue pribadi agak kurang cepet aja gitu, kurang tanggep aja nih mobil gitu. Nih ya, habis bayar tol, gue kick down. Oh, delay itu nariknya. Ya udah, gitu. Mesinnya teriak tapi kitanya masih di sini gitu ya. Ya itu nggak masalah, sekali lagi ingat ya, peruntukan mobil ini mobil buat nyaman, bukan buat perform. Nah, nih gue lariin 60, RPM-nya masih di bawah 2000 nih. Asik banget gitu. Jadi efeknya apa? Mobilnya ini ngelaju tapi tenang gitu bawaannya, karena mesinnya nggak teriak-teriak ya, kecuali once again kalau bejek-bejek gitu. Terus kalau misalnya mau overtake gitu ya, nih pencet overdrive, tuh langsung but, langsung naik. Semoga lo denger suara mesinnya ya. Tuh, matiin lagi overdrive-nya. Gitu. Bandingin kalau cuma di kick down. Wah, beda, agak jeda gitu kalau kick down. Ini road noise-nya masuk nih guys. Lo gua nggak tahu denger apa enggak. Gitu. Nah, gitulah guys, Expander. Nyaman nih mobil asli. Ini gue dilar 80, RPM-nya belum 2000, masih 1900-an, ya anggaplah udah 2000 lah ya. Santai aja gitu. Jadi bawa mobil ini yang mesti kalem, kaki juga mesti lebih berahap gitu ya. Mesti lebih main tengah pelan-pelan gitu. Cuman kadang-kadang yang gue rasain gitu, apa namanya, dia agak delay. Kaki gue udah masuk tapi RPM ngasih mana-mana. Nah, sama satu lagi nih pengalaman gue pernah ke Bandung naik mobil ini ya. Bandung kan banyak tanjak-tanjakan gitu guys. Pas gue lagi nanjak, lagi overtake mobil di depan gue, kan gue mesti dapat momentum dong. RPM mesti tinggi terus kan biar ngebalap. Ketika mobilnya belum kelar gue balap, waktu itu gue ngebalap truk apa bus gitu lah, panjang lah itu kendaraannya. Pas lagi nanjak set, tiba-tiba dia ganti gigi sendiri, RPM-nya turun. Itu gue ngeri men, asli. Gue bingung, ini mobil kenapa gitu. Gue takutnya momentumnya nggak dapet, malah gue nggak jadi nyalip karena di depannya lagi tuh udah ada mobil lagi kan. Kayak gitu tuh Expander tuh. Buat lo pemilik Expander, lo ngerasain hal yang sama nggak? Itu menurut gue agak bahaya sih, karena beberapa kali seperti itu gitu. Gue lagi overtake, set, RPM naik, mobilnya belum kebalap, gue belum masuk ke jalur yang jalur tempat gue tadi, dia RPM-nya udah turun lagi. Wah itu gue agak deg-degan juga. Nah tapi beda halnya kalau misalnya pakai si overdrive. Nah overdrive itu nolong tuh guys. Oh ya, sama satu lagi, overdrive juga nolong kalau lagi turunan. Gunanya buat engine brake gitu. Jadi nggak cuma modal D terus lo ngerem aja gitu. Karena dari yang gue baca, kalau rem kita kepanasan malah jadi blong gitu ya, nggak gigit. Jadi pas gue balik dari Bandung gitu, itu banyak gue pencet D untuk turun gitu. Cuman gue denger kalau kebanyakan overdrive juga gearboxnya jadi cepat ini ya, problem ya. Cuman gue nggak tahu ya. Bagi lo yang ngerti, tolong informasiin ya. Nah, impresi berikutnya kayak gini guys, naik Expander tuh. Ini mobil gue nggak ngerti, irit banget parah. Karena apa? Gue pernah nyoba nih nyetir dalam kota Expander. Bayangin, dari Rawamangun ke Pondok Gede itu isi bensin full tank ya kan. Terus abis itu besoknya gue pakai dari Pondok Gede ke Alam Sutra, sekali jalan berangkatnya macet 2,5 jam, macet parah men. Dari Alam Sutra gue balik lagi ke Pondok Gede, macetnya 2,5 jam lagi. Terus besokannya gue ke Bogor. Dari Bogor gue balikin mobilnya ke Rawamangun. Dan you know, bensinnya cuman habis setengah. Asli irit banget ini mobil. Nah setelah gue coba, kenapa dia irit? Karena nih asiknya, kalau kita lari 80 atau larinya 100 gitu ya, itu RPM-nya cuma main sekitar 2000 gitu. Kalau 80 tuh nggak nyampe 2000 malahan. Jadi dia tuh putaran bawahnya yang dimatiin sama mobil ini. Jadi nggak perlu RPM tinggi untuk dapetin speed segitu gitu. Kecuali kalau sering-sering kick down ya. Nah itu tuh menurut gue malah buang-buang bensin doang. Karena ya mobil ini butuh waktu untuk accelerate gitu ya. Tapi RPM-nya naik tuh di 5000, 6000. Apalagi kalau injek sampai mentok gitu. Itu percuma, karena apa? RPM-nya udah teriak di 6000, tapi mobilnya masih nggak kemana-mana gitu. Mobil masih di sini-sini aja. Butuh waktu lebih gitu untuk dia langsung set gitu maju ke depan gitu. Itu sih yang gue rasain dari mobil ini ya. Terus karena bodinya yang gede, once again kalau di kemacetan gue mau nyelip gitu juga mesti agak hati-hati, karena mobilnya masuk tapi spionnya nyangkut di mobil orang gitu, karena spionnya ini lebar gitu ya, dan mobilnya emang basicnya lebar kayak gitu sih guys. Nah terus abis itu apa ya,
Ya kalau misalnya dipakai keluar kota, paling jauh gue naik mobil ini pernah gue bawa ke Semarang. Itu asik sih, asik banget mobilnya karena nyaman. Jadi dilewatin tol Trans Jawa yang agak-agak bumpy gitu, dan buat perjalanan jauh menurut gue ini mobil yang menyenangkan dan nyaman gitu guys. Jadi menurut gue ini mobil yang cocok buat mobil keluarga. Dan kalau lo memang punya jiwa yang agresif nyetirnya, ya sabar-sabar dikit lah. Pakai mobil ini santai aja gitu, karena memang mobil ini emang kayak didesainnya buat kenyamanan. Karena gue pernah baca artikel, Expander ini memang didesainnya lebih buat kenyamanan gitu, bukan buat performa yang gimana-gimana. That's why tenaga mobil ini kalau gue nggak salah ya, ini cuman 104 HP deh kalau nggak salah, nggak nyampe 105 HP gitu. Dan torsinya juga, gue lupa torsinya berapa, di bawah 145. Koreksi dan kalau gue salah, dan kalau tahu exactnya berapa horsepower dan torsinya, kalau komen ya, di komen di bawah kayak gitu guys. Terus yang gue suka dari mobil ini adalah banyak kompartemennya gitu. Di bawah jok penumpang ada laci buat sepatu lah, dan di kantong pintunya segala macam itu juga banyak penyimpanan. Jadi praktis lah ini mobil gitu. Oh, sama satu lagi yang unik nih kalau kita lihat ke depan. Jadi kalau mata ini ngeliat ke sudut kanan sudut kiri mobilnya, itu tuh sisi kap mesin itu kelihatan gitu, ada yang naik gitu, karena memang desain kap mesinnya gitu naik gitu, agak miring. Ya itu kalau buat gue sih itu nggak bisa jadi patokan juga, karena sisi miringnya itu agak ke dekat kaca gitu. Ini agak unik sih mobilnya. Jadi ya mungkin kalau lo biasa naik mobil sport, naik mobil Ferrari, mungkin kayak gitu kali dalamnya. Jadi kap depannya agak kelihatan gitu lekukannya. Gue baru nemu di Low MPV yang model ini sih. Mobil-mobil lain nggak ada nih desain kap mesin kayak gitu, lucu sih. Nah, sama satu lagi guys, yang gue impress dari mobil ini, untuk ukuran mobil yang segede gini, termasuk patah nikungnya tuh, radius putarnya bagus. Jadi kalau buat U-turn juga enak, apalagi kalau buat lo parkir tempat sempit. Ini nih mobilnya enak banget tuh, setirnya bisa patah. Itu keren tuh, nice nih mobil nih. Jadi gampang buat manuver-manuver tempat yang sempit gitu ya. Oke, gas. Ngomong gitu. Jadi gimana menurut tarikan mobil ini kalau dihentak? Aduh, karena biasa manual yang kalau kita gas full tuh dia responsif banget. Ini ya mesti kalem-kalem aja lah nyetirnya. Kalem-kalem aja ya? Nggak bisa diajak lari kenceng tiba-tiba. Oke deh. Jadi harus sabar, harus behave ya? Harus behave kakinya. Tapi nyaman sih. Cuman ya itu aja, nggak boleh galugalan. Bukan nggak boleh, nggak bisa. Oh, ya nggak bisa. Ya, bertahap gitu ya. Oke. So, enak lah mobil ini, menyenangkan gitu ya. Menyenangkan dengan catatan nyetirnya nggak buru-buru, santai aja gitu, nikmatin pemandangan kiri kanan ya. Oke guys, mungkin segitu dulu tentang si Expander Ultimate 2019 ini. Makasih banyak udah nonton, semoga bisa jadi sedikit referensi buat lo, khususnya mungkin buat lo yang lagi pengen nyari mobil Expander gitu ya. Makasih udah like, comment, dan subscribe. Jelas itu merupakan dukungan yang luar biasa dari lo buat gue dan juga buat channel ini. Gue Hadi Nugroho pamit, sampai ketemu di video berikutnya. See ya.